warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Risma Nabila Sari dari NIM 2024143246. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir tengah semester saya pada mata kuliah Konsep Dasar IPA IST dengan dosen pengampu Ibu Nika Rosa Agustina, Magister Pendidikan. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Kenapa kalian hari ini semangat sekali? Oke, sudah ketawanya? Udah. Sekarang ibu ingin bertanya ke kalian. Kalian sebelum ibu masuk tadi, apakah sudah baca doa atau belum? Sudah? Oke, berarti kita langsung absen ya. Nah, siap, ini kelas 1D. Oh iya. Siapa anak-anak yang tidak masuk? Kaila. Kenapa dengan Kaila? Oh iya ya, Kaila sedang sakit. Kita doakan anak, semoga Kaila cepat sembuh dan Kaila dapat sekolah lagi di minggu depan ya, untuk kita mempelajari materi-materi selanjutnya bersama Kaila. Oke, sekarang ibu ingin bertanya ke kalian, siapa yang ingat materi kita tentang minggu lalu? Siapa yang ingat? Materi apa? Yuk. Benar sekali Kelvin. Materi apa Kelvin tadi? Benar, gerak dan gaya ya. Nah, kalian sudah paham kan pasti tentang materi tersebut? Sekarang ibu ingin lanjut ke materi berikutnya, yaitu ibu ingin membahas tentang materi skala suhu. Tapi sebelum kita membahas tentang materi tersebut, ibu ingin mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu agar kita lebih semangat lagi belajarnya. Oke? Yuk, mari anak-anak semuanya berdiri terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Udah tambah semangat belum anak-anak? Alhamdulillah. Nah, tadi kan ibu sudah membahas bahwasanya kita hari ini akan melanjutkan materi minggu lalu ke materi skala suhu. Nah, sebelum kita memasuki skala suhu, ibu ingin bertanya ke kalian, siapa di antara kalian semua yang tahu tentang pengertian suhu? Yang tahu, silakan tunjuk tangan ya. Oke, baik. Apa Naila? Iya, betul. Suhu adalah panas dan dinginnya suatu benda ya, Nak.
Nah, Ibu ada penjelasan nih tentang lebih dalam lagi tentang pengertian suhu. Silakan kalian simak ya. Suhu adalah alat yang menunjukkan derajat atau ukuran panas suatu benda. Mudahnya untuk kita memahami, suhu adalah semakin tingginya suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Nah, anak-anak, kita pasti tahu kan, alat untuk mengukur suhu itu alat apa? Alat termometer. Ya, benar sekali. Dan ternyata di dalam alat termometer, anak-anak, itu terdapat beberapa skala-skala yang dimana ada skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan Kelvin. Mari kita bahas sama-sama yuk. Pertama-tama kita akan membahas apa sih itu skala Celsius. Skala Celsius adalah skala yang paling sering dipakai, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Skala Celsius memiliki satuan derajat, yaitu satuan derajat C, yang dimana memiliki perbandingan antara suhu panas dan suhu dingin. Contohnya adalah sebagai berikut. Air mendidih membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Sementara skala Celsius panas pada air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Yang kedua, ada skala Reaumur, yang dimana skala pengukur suhu ini ditemukan oleh Antonio Fatsul de Reaumur pada tahun 1730. Skala ini mempunyai satuan derajat atau huruf R saja. Contohnya, suhu pada air mendidih yaitu sebesar 80 derajat. Sementara suhu air membeku sebesar 0 derajat Reaumur. Yang ketiga ada skala Fahrenheit, yang biasa kita kenal dengan huruf F-nya saja. Dilihat dari Lumière-Learning, Fahrenheit merupakan skala pengukur suhu yang paling sering banyak dipakai di negara Amerika Serikat. Skala Fahrenheit mempunyai satuan derajat, yaitu huruf F-nya saja. Contohnya, air mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit, sementara air membeku pada skala 32 derajat Fahrenheit. Yang terakhir ada yang namanya skala Kelvin anak-anak. Nah, ternyata ya, di skala Kelvin ini tidak diketahui bahwasanya Kelvin itu memiliki derajat. Jadi, contohnya itu air mendidih pada suhu 373,15 Kelvin yang tidak memiliki derajat dan air membeku pada suhu 273,15 Kelvin tidak memiliki derajat. Setelah kita memahami tentang pengertian suhu, pasti kalian lebih penasaran lagi kan? Apa ya perbandingan dari skala suhu? Nah, sekarang saatnya kita akan membahaskan materi tersebut. Kalian silakan simak lagi ya. Nah anak-anak, setelah kita mengetahui bahwasanya suhu itu memiliki 4 skala, yang mana memiliki titik beku dan titik didih yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya itu sama loh. Dan kita dapat mengonversikan satuan skala tersebut dengan cara yang mudah sekali. Silakan kalian simak ya gambar di atas. Anak-anak, sebelum kita memasuki nilai hasil pengonversian satuan skala, kita pertama-tama harus menentukan dulu nih nilai intervalnya terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi, untuk menentukan nilai interval, kita harus melihat dari gambar di atas bahwasanya misal skala Celsius kan itu nilainya 0 derajat Celcius. Itu titik beku dan titik didihnya 100 derajat Celcius.
Jadi kita mendapatkan nilai bahwasanya nilai intervalnya itu 100. Yang kedua, kita menentukan nilai Reaumur. Reaumurnya kan 0 derajat Reaumur itu titik beku dan titik didihnya adalah 8 derajat Reaumur. Lalu kita dapat nih hasil intervalnya, yaitu 80 derajat Reaumur. Lanjut ke skala Fahrenheit. Untuk menentukan skala Fahrenheit, kita harus melihat dulu titik bekunya, yaitu 30 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 121 derajat Fahrenheit. Nah, kita mendapatkan nilai bahwasanya Fahrenheit itu 180. Selanjutnya Kelvin. Kelvin 273 derajat. Itu titik bekunya anak-anak. Dan selanjutnya ada 373 derajat, itu titik didihnya. Dan kita mendapatkan nilai bahwasanya nilai intervalnya adalah 100. Nah anak-anak, setelah kita menentukan nilai intervalnya, maka barulah kita dapat perbandingan skala suhunya, yaitu C, F sama dengan min 32. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kok Fahrenheit itu ada min 32? Karena Fahrenheit mempunyai titik beku di 32. Jadi, setiap skalanya akan kita kurangkan menjadi 32. Selanjutnya ada R dan yang terakhir ada K min 273. Nah, kenapa Kelvin itu memiliki 273? Karena sama halnya dengan Fahrenheit anak-anak yang nantinya akan dikurangi 273. Maka akan diperoleh angka perbandingan 100 berbanding 180 berbanding 80 berbanding 100. Angka inilah yang diperoleh dari interval tadi ya anak-anak. Nah, jika nilai tersebut disederhanakan, maka akan diperoleh perbandingan sebagai berikut, yaitu 5 berbanding 9 berbanding 4 berbanding 5. Nah, nilai inilah yang harus kalian ingat ya anak-anak. Nah anak-anak, tadi kan sudah nih kita mendapatkan hasil perbandingan dari skala suhu. Yang hasilnya itu 5 berbanding 9 berbanding 4 berbanding 5. Selanjutnya, Ibu ingin kalian tahu tentang rumus-rumus pada skala suhu. Silakan kalian simak video selanjutnya ya. Ada beberapa rumusan yang terdapat pada skala-skala suhu. Yang pertama, ada rumus dari skala Celcius ke Fahrenheit, yaitu T derajat C sama dengan 9/5 derajat Celcius ditambah 32. Yang kedua, ada rumus dari skala Celcius ke skala Reaumur, yaitu T derajat R sama dengan 4/5 T derajat R. Selanjutnya ada rumus dari skala Celcius ke skala Kelvin, yaitu T dalam kurung K sama dengan T derajat C ditambah 273. Selanjutnya ada rumus dari skala Fahrenheit ke skala Celcius, yaitu T derajat C sama dengan 5/9 T derajat F dikurang 32. Selanjutnya ada rumus dari skala Fahrenheit ke skala Reaumur, yaitu T derajat R sama dengan 4/9 T derajat F dikurang 32. Selanjutnya ada rumus dari skala Fahrenheit ke Kelvin, yaitu T dalam kurung K sama dengan 5/9 T derajat F dikurang 32 ditambah 273. Selanjutnya ada rumus dari skala Reaumur ke Celcius, yaitu T derajat C sama dengan 5/4 T derajat R. Selanjutnya ada rumus dari skala Reaumur ke Fahrenheit, yaitu T derajat F dikurang 9/4 T derajat F ditambah 32.
Selanjutnya ada rumus dari skala Reaumur ke Kelvin, yaitu T dalam kurung K sama dengan 5/4 T derajat R ditambah 373. Selanjutnya ada rumus dari skala Kelvin ke skala Celcius, yaitu T derajat C sama dengan TK dikurang 273. Selanjutnya ada rumus dari skala Kelvin ke skala Fahrenheit, yaitu T derajat F sama dengan 9/5 TK dikurang 273 ditambah 32. Selanjutnya atau yang terakhir ada rumus dari skala Kelvin ke skala Reaumur, yaitu T derajat R sama dengan 4/5 TK dikurang 273. Kita langsung masuk ke contoh soal ya anak-anak. Nih ada soal pertama. Berapa derajat Reaumur 225 Kelvin? Cara kita menjawabnya harus menggunakan pengonversian suhu dulu. Pengonversian skala suhu pada satuan Kelvin ke Reaumur dengan rumus T dalam kurung derajat Reaumur sama dengan Kelvin dikurang 273 dikali 4/5. Lalu kita turunkan nilai yang di atas 225. Lalu kita kurangkan 277,3. Terus kita kalikan 4/5 sama dengan hasilnya min 48. Hasil dari kurangan tersebut ya. Lalu baru kita kalikan 4/5, hasilnya itu min 38,4 derajat Reaumur. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya anak-anak. Nih ada soal lagi. Suhu gas ruangan 365 Kelvin. Jika dinyatakan dalam skala Reaumur, berapa nilainya? Cara kita menjawab sama dengan halnya soal pertama tadi. Kita pertama-tama harus menentukan rumusnya terlebih dahulu, yaitu rumus pada soal ini adalah T derajat Reaumur sama dengan 4/5 dalam kurung K dikurang 273. Lalu kita tulis lagi 4/5 dikurang K-nya tadi berapa? 365. Kita kurangkan dengan nilai atas 273. Lalu kita tulis lagi ya 4/5 dan 365 dikurangkan dulu dengan 273 tadi. Hasilnya 92. Lalu nilai 92 kan tidak bisa dibagikan dengan 5. Jadi kita harus mengkalikan dulu nih. 4 dikalikan 92. Hasilnya berapa? Ya betul, 368. Kita bagikan dengan 5. Hasilnya itu anak-anak 73,6 derajat Reaumur. Jadi hasil suhu gas ruangan 365 Kelvin jika dinyatakan dalam skala Reaumur berapa? Hasilnya itu 73,6 derajat Reaumur. Oke, baik anak-anak, mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini ya. Minggu depan kita akan melanjutkan materi ke materi kalor. Kalian boleh mencari tahu dulu tentang materi tersebut. Oh ya, sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke baik, kalau tidak ada, Ibu anggap kalian semua paham ya. Dan Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.